Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3451. Jadi, dia berkata dengan gugup, "Kamu, Tuan Wade, menurut pendapat saya, kita harus berhenti menambahkan lebih banyak di babak ini. 2 miliar euro terlalu besar. Bahkan jika Anda tidak menganggap serius uang, kamu tidak bisa membuang uang seperti ini." Charlie berkata sambil tersenyum. "Kamu belum menarik kartunya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku pasti membuang uang?" William berkata dengan malu-malu. "Tuan Wade, saya tidak bercanda. Saya yakin peluang saya memenangkan permainan ini jauh lebih tinggi daripada Anda. Kalau tidak, mari kita buka saja kartunya. Mengenai chip di atas meja, siapapun yang menang akan mendapatkannya. Jangan ditambah lagi, oke?" Charlie mencibir dan berkata dengan sinis, "Aku Katana. Kamu seperti perempuan jalang. Kamu sudah memenangkan 1 miliar. Apa yang kamu takutkan?" Saat dia mengatakan itu, dia berkata kepada Olivia lagi, "Kamu harus nasihati tunanganmu. Kamu harus keras ketika kamu harus keras. Kamu lembut di saat kritis. Bagaimana dia bisa menjadi suami seorang ratu?" Olivia juga panik. Dia tahu bahwa William akan menang. Tetapi dia juga tahu bahwa jika William menang terlalu banyak, akan terjadi kesalahan. Menghitung yang sebelumnya, jika Charlie memasukkan 2 miliar euro lagi kali ini, itu akan menjadi uang tunai 3 miliar euro ditambah koncorde. Dengan kartu ini saja, Charlie kehilangan lebih banyak aset daripada yang dimiliki seluruh keluarga kerajaan Nordik. Serius, bagaimana mungkin dia tidak takut? Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, bagaimana jika Charlie kalah dan ingin membalas dendam pada William? Bagaimana jika dia merekrut Istana Wanlong? Tapi yang tidak diketahui Olivia adalah bahwa Charlie tidak akan kehilangan matanya sama sekali. Dan sekarang William dimarahi oleh Charlie karena matanya saat ini. Dia berkata dengan marah, "Tuan Wade, saya harap Anda mengerti bahwa saya tidak ingin menindaklanjuti taruhan 2 miliar. Bukan karena saya tidak cukup jantan, tetapi karena saya tidak ingin memenangkan terlalu banyak dari Anda. Saya berpesan untuk Anda, mundurlah. Mengapa Anda agresif terus-menerus?" Charlie berkata sambil tersenyum. "William, saya tidak berbicara tentang Anda. Pemikiran Anda adalah tipikal pemikiran yang buruk." Saat dia mengatakan itu, Charlie mencibir dengan jijik. "Anda, seperti orang tua yang membeli Rolls-Royce, datang untuk memberitahu saya bahwa Rolls-Royce mengkonsumsi banyak bahan bakar dan menyarankan saya untuk tidak mengemudikan Rolls-Royce. Anda mengatakan bahwa orang miskin semacam ini tidak menggerakkan otaknya yang malang. Pikirkanlah, saya bisa menghabiskan jutaan euro untuk membeli Rolls-Royce. Tidak bisakah saya masih membeli tangki bensin seharga 100 euro? Ketika semua orang di sekitar mendengar ini, mereka diam-diam tertawa. Meskipun Charlie telah kehilangan banyak uang, di mata mereka, dia sangat bodoh. Tetapi mereka juga harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Charlie masuk akal. Dia punya banyak uang. Apakah dia membutuhkan seseorang yang jauh lebih miskin darinya untuk mengajarinya cara menabung? William tercengang ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Charlie akan meminta kematian atas inisiatifnya sendiri. Dan dia juga menganggap kebaikannya sebagai hati dan paru-paru keledai, mempermalukan dirinya sendiri di depan umum sebagai orang yang malang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya. "Yah, kamu dari keluarga Wade. Aku dengan baik hati ingin menyelamatkan separuh hidupmu. Tetapi kamu tidak menghargainya. Baiklah, aku akan menang besar. Kamu bahkan tidak akan bisa menangis." Memikirkan hal ini, dia menamparkan meja dan berkata dengan tajam, "Oke. 2 miliar adalah 2 miliar. Charlie mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, sebelum kartu terakhir dibuka, kita menulis perjanjian hipotek." Masing-masing menulis IOU senilai 2 miliar dan tanda tangan. Siapa yang menang akan mengambil kartu lawan. Bagaimana? William mencibir. "Tulis saja. Apa menurutmu aku takut padamu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Oke,
Kalau begitu cepat tulis. Semua orang melihat dan menunggu. Tidak ada yang bisa bermain nakal. Bagus. William yang sudah marah langsung menulis IOU senilai 2 miliar seperti yang dikatakan Charlie. Dan Charlie tidak ambigu. Dan segera menulis dengan jelas di atas kertas bahwa dia berhutang 2 miliar euro kepada William. Dan pada saat yang sama mengingatkan William. Ngomong-ngomong, metode pembayaran harus dinyatakan dengan jelas. Dan jumlah penuh harus dibayarkan dalam waktu 24 jam. Jika tidak, itu dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Ganti rugi, 100% sehari. Saat ini, William masih sempat berpikir, dan berkata sambil mencibir, apakah aku takut padamu? Ayo, aku akan menuliskannya. Charlie mengangguk, dan menulis konten yang sama di IOU-nya. Setelah itu, di bawah kesaksian semua orang dan rekaman video dari ponsel semua orang, keduanya menandatangani dan memotret IOU mereka masing-masing. Charlie meletakkan 2 IOU ditumpukan pada saat yang sama, memandang ke bandar, tersenyum sedikit dan berkata, ayo, mari kita buka kartu. William menatap Charlie dengan mata seperti komodo, dan berkata sambil mencibir, Tuan Wade, hari ini aku akan membuatmu kalah. Bab 3452. Saat ini, William siap menyambut 3 miliar euro dan sebuah koncorde. Semua orang di tempat kejadian, kecuali Charlie, menatap tangan bandar dan menahan napas. Kartu ini akan menentukan keberadaan miliaran euro di atas meja. Adapun William dan Olivia, mereka berdua pasti menang. Charlie tidak peduli sama sekali saat ini. Ekspresinya tidak senang atau sedih, tidak mendesak atau lambat, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, dealer mengambil sebuah kartu, membaliknya dan melemparkannya ke depan William. Pada saat ini, sebelum William dapat melihat kartu apa itu, dia bagai tersambar petir. Karena, dia melihat kartunya sendiri, berwarna merah. 4S Charlie sudah ada. Jika William ingin menang, dia harus memiliki straight flush. Ace of Spades sudah ada di tangan Charlie. Jadi jika William ingin menang, kartu kelima harus 9 spades. Setiap orang yang pernah memainkan bunga emas tahu bahwa sangat jarang mendapatkan straight flush dengan 4 kartu, apalagi straight flush dengan 5 kartu. Namun, William sama sekali tidak khawatir, karena dia tahu bahwa teman dealernya dapat membuat kartu apapun yang dia inginkan untuk dirinya. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa kartu ini pasti adalah 9 sekop. Namun, begitu kartu ini berwarna merah, William bahkan tidak perlu melihat nilainya untuk benar-benar yakin bahwa dia telah kehilangan kartu ini. Selain Charlie dan Helena, adegan lainnya adalah tunangan William atau teman William. Jadi ketika mereka melihat bahwa kartu hall itu ternyata adalah kartu merah, semua orang mau tidak mau mengeluarkan seruan penyesalan yang luar biasa. Olivia akan mengalami serangan jantung. Mereka pikir William telah menangkap yang besar, dan berpikir tentang bagaimana merayakannya nanti. Tetapi ketika dia berbalik, William kehilangan banyak hal. Tiba-tiba, Ratu Nordik masa depan sangat gugup dan bergumam di dalam hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan 9 sekop. William bahkan lebih bingung. Kesenjangan besar miliaran euro membuat seluruh pikirannya menjadi kosong. Dan dia berkata tanpa sadar, bagaimana ini mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Kartu saya seharusnya 9 sekop. Bagaimana mungkin 6 diamond? Siapa yang mengganti kartu saya? Charlie segera menyingkirkan penampilan asli bocah penyebar uang itu. Memandang William dan mencibir dengan dingin. Benar-benar tidak mungkin, memang dia ayahmu. Kalau kamu memintanya 9 sekop, dia harus memberimu 9 sekop. Kamu benar-benar kacau. William menjadi gila. Memelototi teman bandarnya. Dan memarahi, itu kamu. Apa kamu sengaja mempermainkanku? Beraninya kamu melakukan ini padaku. Charlie berkata dengan dingin. William, apa yang kamu katakan agak terlalu tidak bertanggung jawab, kan? Ini pertama kalinya aku melihat kalian hari ini. Dan aku sama sekali tidak mengenal temanmu yang menjadi bandar ini. Jelas bahwa Anda tidak dapat memainkan kartu Anda sendiri. Mengapa Anda menyalahkan orang lain? Tadi saya kalah dari Anda berkali-kali. Apakah saya menyalahkan bandar? William telah kehilangan pemikiran normalnya.
Saat ini, dia adalah seorang penjudi yang benar-benar pingsan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu tidak ingin memainkan permainan ini denganku. Aku menyuruhnya membantuku membuat kartu dan membuat aku menang. Dan dia baru saja membuatku kehilangan segalanya dalam hal yang paling penting. Pasti ada konspirasi. Charlie, kamu pasti curang." Semua orang tercengang pada saat ini. Mereka baru sadar bahwa William dan Bandar telah berkolusi. William juga panik saat ini. Dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia sekarang percaya bahwa Bandar bekerja sama dengan Charlie dan memakan dirinya sendiri sampai mati. Dia tentu saja sangat kesal. Tapi dia tidak menyangka bahwa dengan satu kalimat, dia menjual dirinya sendiri. Charlie berdiri saat ini. Dan berkata dengan dingin, "Oh, jadi kamu bekerja sama dengan temanmu ini untuk menipuku. Apakah kamu tahu aturan di meja judi? Kamu harus memotong tanganmu jika kamu curang." William tiba-tiba tersadar, menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia langsung menyangkalnya. "Saya tidak curang. Saya hanya berbicara omong kosong." Charlie mencibir dan berkata, "Kamu berbicara omong kosong, kan? Bagus." Bab 3453. Charlie selesai berbicara, melihat ke Bandar, dan bertanya dengan tajam, "Kamu menjelaskan masalahnya dengan jelas." Bandar buru-buru berkata, "William mengundang saya karena dia ingin saya membantu membuat kartu dalam permainan judi dan membuat dia memenangkan sejumlah uang. Dia telah melakukan ini lebih dari sekali. Setiap kali dia setidaknya memenangkan ratusan juta euro. Kali ini saya juga diinstruksikan olehnya. Jadi saya membantu." Charlie memandang William dan bertanya dengan dingin, "Ayolah, apa lagi yang ingin kamu katakan?" William tidak tahu bagaimana harus berkomentar untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sekilas IOU di atas meja. Dia awalnya memenangkan 1 miliar Charlie. Tetapi sekarang dia telah kehilangan 2 miliar. Artinya dia tidak hanya memenangkan uang Charlie, tetapi dia juga menyumbangkan 1 miliar yuan kepada Charlie. Tapi dia merasa bahwa semua bukti hutang ada di IOU itu. Jika IOU hilang, utangnya ini tidak akan dihitung. Jika IOU bisa dihancurkan, masalahnya adalah saya menghabiskan malam bermain tanpa hasil. Jadi, mengira dia bisa bergerak cepat, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil IOU, dan memasukkannya ke dalam mulut seperti orang gila. Tapi yang disebut kecepatannya, di mata Charlie, hanya selambat semut. Saat William hendak memasukkan IOU ke mulutnya, tiba-tiba dia merasakan pergelangan tangannya digenggam dengan kuat. Segera setelah itu, terdengar suara pecah yang sangat keras dari pemahaman tangan enkripsi. Retakan, dia merasakan sakit yang tajam di pemahaman tangannya. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa pergelangan tangan hanya terhubung dengan selapis daging dari seluruh tangan. Tulangnya sudah patah, bahkan tunggul dari tulang yang patah itu menusuk kulit, dan darah terus menyembur keluar. Charlie telah mengambil IOU dari tangannya. Dia berkata dengan suara dingin, "Kamu William, sudah bermain curang. Dan kamu akan memakan IOU ini. Kamu memang bajingan hitam." Saat mengatakan itu, Charlie memperingatkannya dengan niat membunuh. "Jika Anda ingin mengingkari hutang Anda, hal berikutnya yang akan rusak seperti ini adalah benda di selangkangan Anda." Seluruh tubuh William akan roboh, dan keringat dingin yang disebabkan oleh rasa sakit yang parah mengalir di seluruh wajahnya. Dia tahu bahwa dia kejam pada hari ini, dan akhirnya menyadari bahwa Charlie telah berpura-pura menjadi babi dan memangsa harimau selama ini. Tapi dia juga sangat takut Charlie akan menghancurkan akarnya. Jadi, dia hanya bisa mengumpulkan gigi dan mengaku kalah, dan berkata, "Oke, Charlie, kamu luar biasa. Aku sungguh memukaumu." Charlie mencibir dan berkata, "Jangan meyakinkan saya. Saya tidak perlu Anda patuh. Anda harus membayar saya 2 miliar euro terlebih dahulu. Sudah ditulis hitam di atas putih. Saya tidak akan mengabulkan Anda." "Apa?" William berseru dengan sangat marah. "Aku baru saja memenangkanmu 1 miliar. Sekarang aku kehilanganmu 2 miliar. Paling olok-olok aku mengumpulkan 1 miliar kamu." Charlie berkata dengan wajah lurus, "Jangan bermain holigan denganku di sini. Sekarang semua chip di meja judi adalah milikku. 1 miliar apa yang kamu menangkan?
Setelah berbicara, Charlie tersenyum menghina, dan berkata lagi, selain itu, keripik hanyalah mainan plastik, bukan uang. Sedangkan IOU ditulis di atas kertas, ditandatangani dan menjanjikan uang asli. Apa Anda mengerti? William sangat marah, dan berkata, Charlie, apakah kamu masih manusia? Ada begitu banyak orang di sini yang bisa meringkuk di dalamnya. Mereka semua adalah saksi. Charlie mengangguk. Tidak masalah. Anda memiliki saksi Anda, dan saya memiliki bukti kuat. Lagi pula, Charlie berkata lagi, atau lakukan saja seperti ini. Anda pergi ke pengadilan besok. Anda bisa memanggil semua saksi ke pengadilan. Dan saya akan menunjukkan IOU ini di lapangan. Mari kita lihat bagaimana hakim menyelesaikan ini. Setelah itu, Charlie berkata lagi, selain itu, biarkan orang Eropa menilai apakah tepat bagi Anda untuk mengumpulkan 2 miliar euro kepada saya hitam di atas putih. Atau Anda akui bekerja sama dengan orang lain untuk mengalahkan saya. Tetapi pada akhirnya saya yang memenangkan game ini. Saya lebih masuk akal untuk melawan. Setelah mendengar ini, William menjadi pucat karena ketakutan. Dan Charlie belum selesai berbicara. Dia memandang William dan melanjutkan. Oh, omong-omong, biarkan Departemen Kehakiman Nordik mempelajarinya. Anda menipu dalam permainan judi dan mencoba memenangkan saya 3 miliar euro plus pesawat terbang. Untuk hal sebesar itu, menurut hukum Nordik, saya tidak tahu berapa tahun hukumannya. Bab 3454. Saat ini, perlindungan batin William benar-benar runtuh. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa begitu hal semacam ini benar-benar dibawa ke pengadilan, dia pasti kalah. Dan itu pasti kekalahan yang menghancurkan. Belum lagi IOU yang dia tulis sendiri, sekarang ada di tangan Charlie. Sebagai keturunan keluarga Rothschild, dan pada saat yang sama sebagai hutang Ratu Nordik, dia sebenarnya berniat menipu dalam permainan kartu. Ini sudah cukup untuk menghancurkan reputasi dirinya. Terlebih lagi, lubang ini bernilai 3 miliar euro plus sebuah pesawat terbang. Jika berita ini tersebar, ini mungkin menjadi penipuan judi terbesar di dunia. Ini pasti akan menjadi bencana bagi reputasi keluarga. Keluarga kerajaan Eropa dan keluarga besar paling menghargai reputasi. Jika seorang anggota keluarga kerajaan, bahkan jika dia adalah yang mulia, jika melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh keluarga kerajaan dan dipublikasikan, keluarga kerajaan pasti akan mencabut status kerajaannya dan mengusirnya untuk menjaga kehormatan istana kerajaan. Oleh karena itu, jika berita tentang kejadian ini tersebar, pernikahan William dan Olivia sangat mustahil untuk dilanjutkan. Terlebih lagi, begitu hal itu diarahkan, seluruh keluarga Rothschild akan kehilangan muka. Keluarga lapis ketiga mereka biasanya tidak diperhatikan oleh anggota inti. Tapi begitu skandal internasional seperti itu terungkap, anggota inti keluarga Rothschild pasti akan marah. Saat itu, seluruh keluarga William akan hancur. Selain itu, ada satu hal lagi yang mengerikan. Di Eropa, curang saat berjudi tidak ada bedanya dengan penipuan. Dia akan dihukum karena penipuan. Dan jumlah uang yang ditipu William sangat besar, yang pasti akan memenjarakannya. Memikirkan hal ini, dia langsung berlutut, menangis dan memohon. Charlie, aku salah. Aku seharusnya tidak menipumu. Aku mohon, demi pernikahanku besok, tolongkan aku. Jika masalah ini benar-benar keluar, hidupku akan hancur. Charlie mengangguk, dan berkata dengan santai, kalau begitu silakan hancur. Apa hubungannya denganku? William berlutut dan terus bersujud, menangis dan berkata, Charlie, tolong mengerti. Ini pertama kalinya saya menipumu. Beri saya kesempatan, saya akui saya salah. Saya pasti akan meminta keluarga saya membantu saya membayar hutang judi ini. Saya hanya meminta Anda menunjukkan rasa hormat Anda dan membiarkan saya pergi. Charlie tersenyum dan berkata, kamu harus memikirkan satu hal. Kamu menghabiskan 2 miliar aku dengan jelas ditulis hitam di atas putih. Jika aku pergi ke pengadilan dan menuntutmu, kamu pasti akan membayarku kembali. Jika demikian, mengapa saya harus memaafkanmu? Hampir putus asa, William menangis dan berkata, Charlie, bagaimana Anda bisa memaafkan saya?
Bagaimana supaya Anda tidak membawa masalah ini ke pengadilan? Charlie tersenyum dengan tenang dan berkata, itu tergantung ketulusan keluargamu. Setelah selesai berbicara, dia memandang Olivia dan berkata, Olivia, orang tua William masih minum dengan orang tuamu di ruang persahabatan. Sekarang William menyebabkan masalah yang begitu besar. Menurutku, jika dia tidak bisa menyelesaikannya, saya akan menemui orang tua William dan bertanya bagaimana keluarga William akan menyelesaikan masalah ini. Olivia juga akan pingsan saat ini. Dia akan menikah besok, dan acara ini sudah diumumkan ke seluruh dunia. Orang-orang di seluruh negeri bahkan di Eropa akan menyaksikan upacara pernikahan mereka besok. Jika saat ini pertunangannya terlibat dalam skandal sebesar itu dan ditangkap oleh pengadilan, maka reputasinya sebagai permaisuri akan hancur lebih awal. Oleh karena itu, dia, seperti William, tidak mengatakan apapun untuk mengumumkan masalah ini. Jadi, dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, tunggu sebentar. Saya meminta orang tua William untuk datang. Bab 3455. Setelah berbicara, dia berlari keluar dengan cepat. Di ruang rahasia saat ini, Richard Iliad melempar gelas dengan Bush Rothschild. Aman Ramovic, yang ditampar oleh Charlie, sudah kembali ke kamar dengan marah. Istri Richard dan istri Bushi juga sudah kembali ke kamar karena ketegangan dengan alkohol. Di ruang persahabatan, hanya dua pria ini yang masih minum. Keduanya dalam suasana hati yang sangat baik, karena besok adalah hari yang baik untuk pernikahan kedua anak mereka. Setelah pernikahan, Olivia akan naik tahta dan menjadi ratu. Saat itu, William sebagai suaminya juga akan resmi dikanonisasi sebagai pangeran. Saat itu, William yang bergelar pangeran pasti akan menjadi terkenal di keluarga Rothschild. Mungkin, seluruh keluarga mereka bisa berada di tangga kedua keluarga Rothschild. Saat keduanya sedang minum dengan gembira, Olivia berlari ke bawah dengan cepat dan berkata dengan terengah-engah, Ayah, Paman Bush, naiklah ke lantai 2. William membuat masalah. Ayah William. Bush bertanya sambil bertanya. Kalian anak-anak muda bersenang-senang bermain kartu. William membuat masalah apa? Olivia menangis dan berkata, William membuat jebakan untuk Charlie. Dia bekerja sama dengan salah satu temannya untuk menipu Charlie. Tetapi Charlie melihatnya dan William kalah dari Charlie sebanyak 2 miliar euro. Sekarang Charlie mengancam akan ke pengadilan. Apa? Bush merasa pusing untuk beberapa saat, dan berkata, ambisi macam apa yang dia makan, dan dia berani menipu Charlie. Ngomong-ngomong, dia ingin memprovokasi orang bermarga Wade itu. Olivia juga berkata dengan sangat menyesal. William berpikir bahwa masalah ini dapat dilakukan tanpa ada yang memperhatikan. Selain memenangkan sejumlah uang dari Charlie, dia juga ingin memenangkan koncorde Charlie. Siapa sangka dia akan kalah 2 miliar dari Charlie pada akhirnya. Bush hampir pingsan setelah mendengar ini. Tak perlu dikatakan seberapa besar jumlah 2 miliar euro. Kuncinya adalah masalah ini telah terjadi. Jika Charlie benar-benar ingin menikamnya, maka putranya akan benar-benar tamat. Di Eropa, jika reputasi seseorang bangkrut, semuanya akan bangkrut bersamanya. Terlebih lagi, dengan uang yang begitu besar, dia khawatir dia akan berada di penjara mulai sekarang hingga ulang tahunnya yang ke-80. Hanya anak seperti itu, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa membiarkan anaknya masuk penjara. Oleh karena itu, Bush segera menyadari bahwa hal terpenting saat ini adalah tidak peduli apapun tentang masalah ini. Jangan sampai Charlie membawa masalah ini keluar. Untuk melakukan segala kemungkinan untuk berdamai dengan Charlie. Jadi, dia segera bangun dan berkata, bawa saya ke sana. Saya akan berbicara dengan Charlie. Richard juga berkata dengan gugup, aku ikut kamu. Segera keduanya berlari ke ruang kartu di lantai 2 bersama Olivia. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat William dengan tangan patah, berlutut dan menangis sedihnya. Pada saat ini, Charlie berdiri di depannya dengan bahu terlipat, dengan ekspresi anggun di wajahnya. Begitu Bush memasuki pintu, dia tidak berani peduli dengan putranya. Dia langsung mendatangi Charlie dan berkata dengan hati yang rendah, Tuan Wade, masalah ini karena saya tidak punya cara untuk mengajar anak saya.
Saya tidak pernah berpikir bahwa anak pemberontak ini akan melakukan hal yang memberontak. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Charlie bertanya balik. Dia anakmu, bukan anakku. Mengapa aku harus memaafkannya? Bab 3456. Melihat bahwa Charlie tidak membeli belas kasihannya, Bush berkata lagi, Tuan Wade, anak saya melakukan kesalahan. Sebagai seorang ayah, saya pasti akan menebusnya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Charlie mengangguk dan berkata, karena kamu memiliki sikap ini, maka aku tidak akan berbicara kosong padamu. Putramu berani menipuku, dan bahkan ingin menipuku sebesar 3 miliar euro, ditambah sebuah koncorde. Aku, Charlie, telah tumbuh dewasa dan belum pernah bertemu seseorang yang begitu kejam. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? Bush berkeringat di seluruh wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu berani. 3 miliar euro dan sebuah koncorde. Ini bukan perjudian. Ini kanibalisme. Sebelum dia dapat menemukan cara untuk memberikan jawaban yang memuaskan kepada Charlie, Charlie mengguncang IOU senilai 2 miliar euro di tangannya, dan berkata dengan tenang, dan IOU ini ditulis oleh putra Anda sendiri. Dia mengeluarkan 2 miliar euro kepada saya. Bagaimana Anda berencana melunasi hutang ini? Bush segera menyeka keringat di kepalanya. Dengan uang yang begitu besar, dan pihak lain adalah keluarga Wade, dia segera menyadari bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, putranya mungkin akan dipenjara. Apalagi besok adalah hari pernikahannya dengan Olivia. Jika William masuk penjara, maka tidak akan ada pernikahan. Oleh karena itu, semuanya sekarang terfokus pada situasi keseluruhan. Bush menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Wade, saya akan melunasi hutang 2 miliar euro untuk anak saya. Tolong maafkan dia. Bush sudah mengeluarkan banyak darah kali ini. 2 miliar euro, yang merupakan 20% dari total aset keluarganya, akan diberikan kepada Charlie sekaligus. Kerugiannya sudah sangat berat, namun dalam situasi ini, Bush tidak punya pilihan. Jika ragu sejenak, masalah ini mungkin tidak dapat diubah. Charlie tidak terlihat puas sama sekali saat ini. Dia dengan jelek di wajahnya. Bahkan jika Anda membayar saya 2 miliar euro, itu hanya untuk menyelesaikan hutang. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah bahwa dia menipu saya? Anda harus tahu bahwa IOU ini ditulis oleh putra Anda, hitam di atas putih, dan juga ada sidik jarinya. Bahkan jika Anda pergi ke pengadilan, Anda tetap harus mengembalikan uang itu kepada saya. Dan saya percaya pengadilan Nordik dapat membantu saya mencapai keadilan. Setelah selesai berbicara, Charlie dengan sengaja menatap Olivia, lalu berkata dengan lantang, dan saya belum tahu, apakah ada kaki tangan William di grupnya. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada pengadilan Nordik. Saya yakin mereka akan menemukan kebenaran. Melihat Charlie ingin mengungkapkan masalah tersebut, tekanan darah gugup Bush naik dan otaknya menjadi memusingkan. Bukan hanya dia, bahkan Olivia pun akan pingsan. Olivia berpikir dengan gugup di dalam hatinya. Ini ide William untuk menipu Charlie, dan aku mengetahuinya sejak awal. Saya juga membahasnya dengan William. Aku bahkan menyediakan tempat untuk kejahatan itu. Aku bahkan meminta proporsi setengah dari jarahan akan dibagikan untukku. Jadi secara hukum, saya pasti dianggap komplotannya. Jika Charlie mengungkap masalah ini dan menyerahkannya ke sistem peradilan, maka sistem peradilan pasti akan menginterogasi William. Dan William, si idiot bau yang tidak berguna, pasti akan mengakuiku segera. Jika orang mengetahui bahwa ratu masa depan Eropa Utara sebenarnya menipu orang lain dalam jumlah besar, maka aku tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta. Olivia, yang hatinya akan melompat ke tenggorokannya, dengan cepat mendatangi ayahnya Richard. Dia menangis dengan suara rendah di telinga. Ayah, masalah ini tidak boleh terjadi. Karena aku juga berencana ikut bersama William. Begitu dia tertangkap, dia pasti akan mengakui keterlibatanku. Aku akan benar-benar tamat. Bab 3457. Ketika Richard mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia hampir jatuh. Dia berhasil melambat, menatap Olivia dengan gigi terkatup, dan bertanya dengan suara rendah,
Terbuat dari apa otakmu? Seseorang yang akan mewarisi tahta dan menjadi ratu, sebenarnya akan berpartisipasi dalam tipu daya dalam berjudi. Kamu membuatku kesal. Richard menjadi gila. Meskipun keluarga kerajaan Nordik sangat populer di Eropa Utara, namun terus terang, mereka hanya keluarga maskot dan tidak memiliki hak hukum apapun. Selain itu, operasi sebenarnya dari negara-negara Nordik semuanya berada di bawah tanggung jawab pemerintah Nordik. Kabinet dan parlemen adalah manajer sebenarnya dari negara ini. Keluarga kerajaan tidak memiliki kekuatan nyata. Begitu keluarga kerajaan melanggar hukum, Badan Peradilan Nordik tidak akan melindungi mereka. Memikirkan hal ini, Richard turun tangan dan berkata, "Tuan Wade, William memang bersalah. Tentu saja dia harus dihukum. Tapi tolong lihat bahwa Bush sangat aktif dalam memecahkan masalah." Kemudian, Richard berkata lagi, "Bagaimana dengan ini, Tuan Wade? Minta keluarga Rothschild memberi Anda sebagian dari penyelesaian atas penipuan William ini. Anggap saja sebagai penyelesaian pribadi Anda. Bagaimana menurut Anda?" Ketika Bush mendengar ini, dia langsung mengangguk dan memohon, "Tuan Wade, Anda sebutkan saja angkanya. Selama masih dalam jangkauan yang kami mampu, kami tidak akan ragu." Charlie tertarik, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Menurut Anda, apakah masalah ini dapat diselesaikan dengan uang? Apakah menurut Anda keluarga Wade saya kekurangan uang? Kami memberikan segalanya ratusan miliar euro untuk Istana Wanlong. Uang bagi saya tidak penting." Saat dia mengatakan itu, ekspresi Charlie menetap angsur menjadi dingin. Dan dia berkata dengan tajam, "Saya hanya ingin melampiaskan kemarahan saya sekarang. Sejak saya masih kecil, tidak ada yang berani menipu saya seperti ini. Terakhir kali seorang pria tanpa penglihatan mencuri kartu bank saya. Dia mengambil lebih dari 20 miliar yuan. Saat itu, saya berpikir dia berani dan tak berani bertarung. Saya tidak menyangka hari ini ada seseorang yang berani mencoba menipu saya dengan 3 miliar euro dan sebuah koncorde. William, Anda benar-benar berani." Ketika Bush mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Segera setelah itu, dia menendang William yang sedang berlutut. Dia menarik kerah bajunya dan menamparkan wajahnya 7 atau 8 kali. Sambil memukul, dia mengutuk, "Kamu bajingan yang tidak cukup berprestasi dan gagal. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini untuk memberi jalan keluar kepada Tuan Wade." William memukul begitu keras hingga matanya berlinang air mata, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana. Jika dia tidak memuaskan Charlie hari ini, dia akan tamat. Jadi, sekarang dia hanya bisa menahan pukulan itu. Setelah Bush menamparkan 7 atau 8 kali, dia menatap Charlie. Melihat ekspresi Charlie tidak peduli sama sekali, dia tahu bahwa dia tidak boleh melepaskan kebenciannya. Jadi, dia menyeringaikan dan menamparkan belasan kali lagi, menyebabkan pipi William memerah. Melihat William akan pingsan, Bush tidak punya pilihan selain berhenti dulu, dan memohon kepada Charlie, "Tuan Wade, tidak bisa melanjutkan lagi. Jika aku terus menamparnya, dia tidak akan bisa menahannya. Acaranya pernikahannya besok. Tolong, demi dia yang sudah seperti ini, lepaskan dia sekali saja." Charlie mencibir dan berkata, "Putramu telah membuat masalah besar, dan Anda masih berpikir untuk mengadakan pernikahan. Kamu sangat besar. Saya sarankan Anda segera mengumumkan penundaan pernikahan. Anda bisa melanjutkan pernikahan setelah William dibebaskan dari penjara. Dan Olivia akan tetap memiliki reputasi sebagai orang yang benar-benar tergila-gila." Berbicara tentang ini, Charlie berkata dengan wajah penuh kerinduan, "Pikirkanlah. Seorang gadis muda, kekasihnya dibebaskan dari penjara, sampai dia berusia 78 tahun. Kisah cinta ini sangat menyentuh. Dan pada akhirnya, ketika dua pendatang baru berambut abu-abu berjalan dengan gemetar ke aula pernikahan dan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akhirnya mencapai buah kutukan, semua orang akan tergerak oleh mereka. Jika seluruh dunia melihat mereka berdua, Anda mungkin memiliki kisah cinta Romeo dan Juliet yang kedua. Bab 3458. Olivia terkubur oleh gerakan Charlie. Dia sangat malu hingga ingin menggali lubang di lantai dengan jari kakinya.
lalu pergi ke lantai 1. Omong kosong apa Romeo dan Juliet? Bagaimana dia bisa menunggu William keluar dari penjara? Sekarang dia tidak sabar untuk melepaskan semua ikatan dengan William. Kalau William masuk penjara, dan dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ayah William, Bush, tidak bisa mendengar sarkasme Charlie. Mengetahui Charlie sama sekali tidak mau berdamai, hatinya sudah ketakutan. Dia memandang Charlie dan memohon dengan getir, "Tuan Wade, kesalahan dari masalah ini adalah saya tidak bisa mengajar anak saya dengan baik. Selama Anda memberitahu persyaratan Anda, tidak peduli betapa sulitnya, saya akan menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan Anda." Charlie mengabaikannya. Dia menatap William dan berkata dengan suara dingin, "William, jika Anda ingin saya memberi Anda maaf, pertama-tama Anda harus dengan jujur menjelaskan sebab dan akibat dari semuanya. Termasuk dengan siapa Anda membuat rencana ini. Di antara begitu banyak orang, selain bandar yang membagikan kartu, berapa banyak dari mereka yang merupakan kaki tangan Anda?" William segera berkata, "Tidak, tidak. Tidak, hanya bandar yang menjadi kaki tangan saya. Dia telah menjadi bandar di kasino Las Vegas selama bertahun-tahun. Keterampilan judinya luar biasa. Saya sering bermain dengannya dan memenangkan sejumlah uang di pesta serupa. Masalah ini adalah persekongkolan kami berdua dari awal hingga akhir. Tidak ada orang ketiga yang terlibat." Charlie berkata dengan dingin, "Apakah semua yang Anda katakan benar? Saya mengingatkan Anda. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan segera melapor ke polisi. Pada saat itu, saya akan meminta keluarga Wade untuk menekan sistem pengadilan Nordik untuk menuntut hukuman berat Anda." Charlie berkata lagi, "Dan Anda harus berpikir jernih. Jika Anda ditangkap oleh polisi, maka Anda dapat menghabiskan seluruh hidup Anda di penjara. Pada saat itu, saya tidak peduli siapa yang ingin Anda bela. Tetapi Anda bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Dan ketika saatnya tiba, orang lain masih dapat menjalani kehidupan mewah mereka sendiri. Tetapi Anda hanya akan tetap berada di balik jeruji besi." Mendengar kata-kata Charlie, Bush berjalan ke arah William dalam 2 atau 3 langkah, menamparkan wajahnya dengan keras lagi, dan berteriak dengan marah, "Sudah terlambat untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar ingin masuk penjara? Tidak masalah jika kamu masuk sendirian ke penjara. Jangan seret seluruh keluarga kita." William panik jauh di dalam hatinya, dan menangis tanpa sadar. Aku akan mengatakan, aku akan mengutarakannya sekarang. Perencana masalah ini adalah Olivia. Kami berdiskusi membahas masalah ini bersama-sama." Ketika Olivia mendengar ini, dia sangat marah dan berkata, "William, jangan memfitnah. Ini semua idemu sendiri. Apa keseluruhannya denganku?" William berkata dengan sedih, "Memang benar saya mengutarakan ide itu. Tapi kamu juga sangat mendukung. Dan kamu juga mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak yang saya hasilkan, saya harus membagi setengahnya kepada Anda. Jika saya dapat mengambil koncorde milik Charlie, setengahnya menjadi milikmu." Kamu berbicara omong kosong. Olivia tidak pernah membayangkan bahwa William akan menjual dirinya karena dia takut mengizinkan. Dia sangat marah dan berteriak keras, "William, kamu masih berpikir untuk menyeretku ke dalam masalah ini? Kita tidak perlu menikah besok. Kita tidak ada lagi hubungan mulai sekarang." Charlie memandang Olivia dan berkata sambil mencibir, "Olivia, jika polisi Nordik percaya bahwa Anda memang kaki tangan William, maka Anda tidak bisa menikah bahkan jika mau. Dan jika terbukti menjadi kaki tangan, saya takut Anda juga akan dikirim ke penjara selama beberapa tahun." Ketika Olivia mendengar ini, dia menangis dan memohon dengan getir, "Tuan Wade, Anda dan saya tidak memiliki keluhan. Jadi tidak perlu merusak masa depan saya, bukan? Atau Anda dapat menetapkan harga, tidak peduli berapa harganya. Selama masih dalam cakupan beban keluarga kerajaan bersedia memberikan kompensasi kepada Anda." Melihat apa yang dikatakan Olivia, Bush buru-buru mengungkapkan pendapatnya. "Tuan Wade, maksud saya juga sama. Bagaimana Anda bisa puas dan mau berdamai? Bayangkan saja itu, selama kami mampu, kami semua akan melakukannya." Saat dia berbicara,
Dia menunjuk ke arah William dan Olivia, sambil berseru dan berkata, "Lihat, kedua anak ini masih sangat muda. Dan Olivia akan segera menjadi Ratu Nordik. Jika masalah ini keluar, nyawa kedua anak ini akan benar-benar hancur." Bab 3459. Charlie mengelus dagunya dan mengingat beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, "Benar, mereka berdua memang sangat muda. Saya benar-benar merasa sedikit menyesal telah merusak masa depan mereka." Setelah berbicara, Charlie menghela napas dan berkata, "Hei, melihat kalian semua sangat saleh, saya dapat memilih untuk merahasiakan masalah ini. Tetapi itu tergantung pada sikap kalian berdua untuk menyelesaikan masalah." Begitu Charlie mengatakan ini, kedua keluarga itu langsung mengerti apa yang dia maksud. Karena itu tergantung pada sikap, wajar untuk menunjukkan ketulusan. Oleh karena itu, ayah William, Bush, langsung berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Selama Anda bersedia mengangkat tangan, saya akan segera membayar Anda 2 miliar euro." Saat dia mengatakan ini, hati Bush berdarah. Total aset keluarga mereka hanya puluhan miliar euro. Dan mereka awalnya setuju dengan keluarga kerajaan Nordik untuk menginvestasikan sejumlah besar uang di industri keluarga kerajaan Nordik setelah mereka menikah. Saat ini, William membuat kekacauan besar. 2 miliar euro jauh melebihi cadangan arus kas keluarga mereka. Bush hanya dapat menggunakan uang yang dia rencanakan untuk berinvestasi di keluarga kerajaan setelah menikah untuk membayar Charlie sebagai kompensasi. Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menyeringai, dan bertanya kepadanya, "Putramu membagikan 2 miliar kepadaku, dan itu tertulis hitam di atas putih. Sebagai ayahnya, wajar saja bagimu untuk membayar utangnya. Mengapa Anda harus menjilat wajah Anda sendiri dan meminta saya untuk mengangkat tangan?" Bush tidak menyangka bahwa 2 miliar euro tidak akan memuaskan Charlie. Dia hanya bisa menahan diri dan bertanya kepadanya, "Anda, Tuan Wade, bagaimana Anda bisa puas?" Charlie berkata dengan ringan, "Jika Anda ingin saya memberi pengampunan, maka selain 2 miliar, Anda harus menunjukkan ketulusan untuk mengizinkannya." Bush sangat gugup sehingga suaranya sedikit bergetar. Dia bertanya dengan lembut, "Anda, Tuan Wade, apa yang kamu inginkan?" Charlie berkata dengan ringan, "Saya tidak ingin terlalu banyak. Selain hutang 2 miliar euro, 3 miliar euro lainnya dapat dianggap sebagai pemulihan spiritual. 5 miliar akan terdengar lebih baik." Mata Bush menjadi gelap, dan dia berkata, "Tuan Wade, 5 miliar euro. Bukankah itu terlalu banyak?" Charlie bertanya balik, "Banyak." Bush hampir pingsan, berseru dan berkata, "Tuan, 5 miliar euro terlalu banyak. Bagaimana kami bisa mendapatkan begitu banyak uang?" Charlie memandang Olivia, dan berkata dengan ringan, "Olivia, karena Anda juga terlibat dalam masalah ini, 5 miliar euro harus dibayar oleh kalian berdua. Mengenai berapa banyak yang dibayar setiap keluarga, kalian bisa memutuskan sendiri. Negosiasikan saja. Dalam setengah jam, saya ingin melihat 5 miliar euro masuk ke rekening saya." Olivia tercengang, dan berkata, "Charlie, keluarga William sudah bersedia membayar untuk masalah ini. Mengapa keluarga kerajaan kami juga harus membayarnya? Satu kejadian dan kami harus membayar ganda." Charlie mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Olivia, kamu benar sekali. Saya sangat ingin mendapatkan uang ganda dari masalah ini." Bab 3460. Charlie sekarang dengan kuat menggenggam kedua keluarga ini. Baik William maupun Olivia tidak dapat menanggung konsekuensi dari menyembunyikan kejadian ini. Oleh karena itu, mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Meski 5 miliar euro itu banyak, bagi mereka, jika mereka mengencangkan ikat pinggang, mereka masih bisa mengeluarkannya. Oleh karena itu, Charlie merasa dia hanya ingin memaksa musuhnya. Jika dia tidak memaksa mereka, mereka tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dia berikan. Ayah Olivia, Richard, sangat gugup saat ini. Dia tahu bahwa Charlie telah memahami kelemahan keluarganya. Dan jika masalah ini benar-benar terungkap, keagungan keluarga kerajaan akan musnah. Saat itu, warga tidak mungkin mengizinkan Olivia,
anggota keluarga kerajaan yang diduga melakukan kejahatan untuk mewarisi tahta. Dengan cara yang sama, mereka tidak mungkin membiarkan diri mereka mewarisi tahta. Bagaimanapun, mereka adalah ayah biologis Olivia. Pada saat itu, orang yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi tahta adalah Helena yang berada di sisi Charlie dan tidak pernah berbicara. Richard tidak boleh membiarkan ini terjadi. Jadi, dia berkata tanpa ragu, Tuan Wade, masalah ini memang saya tidak punya cara untuk mengajari putri saya. Kami siap untuk secara aktif menyelesaikan masalah ini. Harap tunggu sebentar, saya akan berbaur dengan keluarga Rothschild. Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, diskusikan saja. Saya akan memberi Anda waktu setengah jam. Beritahu saya hasilnya setelah setengah jam. Richard berkata, oke, Tuan Wade, tunggu sebentar. Setelah selesai berbicara, dia langsung menatap ayah William, Bush, dan berkata, Bush, mari kita bicarakan ini secara pribadi. Bush juga langsung setuju. Dia berkata kepada Charlie dengan hormat, Tuan Wade, ayo keluar dan diskusikan dulu. Kami akan memberikan jawaban yang memuaskan secepat mungkin. Charlie mengulurkan tangannya. Kalian bisa membahasnya di sini. Aku dan Helena pergi menemui Ratu. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama neneknya. Tidak ada yang menganggap serius keinginan Helena untuk melihat Ratu. Saat ini mereka hanya ingin menyelesaikan solusi dengan cepat. Oleh karena itu, Richard berkata tanpa ragu, Tuan Wade, Anda dan Helena dapat langsung naik. Setelah kami mencapai kesepakatan, saya akan pergi ke atas untuk berdiskusi dengan Anda secara langsung. Oke, Charlie sedikit mengangguk. Lalu berkata kepada Helena, Helena, ayo pergi. Helena buru-buru mengikuti di belakang Charlie dan berjalan keluar dari ruang catur dan kartu. Begitu Charlie pergi, William menjadi gila. Dia memukuli teman bandarnya dan mengumpat dengan marah sambil memukul. Kamu berani menipuku. Aku akan membunuhmu. Ayahnya Bush buru-buru dihentikan dan berkata, William, hal yang paling mendesak saat ini adalah menentukan solusi secepat mungkin. Jangan membuat masalah lagi di sini. William harus berhenti. Richard berkata kepada yang lain saat ini. Semuanya, tolong beri kami ruang untuk menyendiri. Kami punya sesuatu untuk didiskusikan. Semua orang secara alami mengetahui masalah besar yang dihadapi kedua keluarga ini. Mereka pergi satu demi satu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.